Dipersilahkan. Baik, terima kasih moderator. Saudara Paslon 01 adalah seorang ahli hukum dalam Pilkada Kabupaten Melaka tahun 2020. Saudara dengan lantang meyakinkan para pemilih, mengatakan bahwa setelah terpilih Anda akan melakukan audit mulai dari RT sampai dengan mantan bupati. Sejauh ini apa yang sudah Anda lakukan dan berapa persentase atau realisasi pelaksanaan audit yang digadang-gadangkan tersebut? Yang kedua, setahu saya kita malah mau melakukan audit, tapi anggaran yang disiapkan untuk inspektorat sangat terbatas. Mohon penjelasan. Cukup. Terima kasih Paslon 02. Kita sepakat bahwa apapun kita mengatur birokrasi, audit itu memang sangat dibutuhkan. Tapi kami Paslon 01 tetap komit bahwa kita tidak bermaksud untuk audit orang dan mau masukkan dalam penjara semuanya. Karena kewenangan kita itu ada batas. Ketika mereka ada kesalahan, maka kita betul harus ada pembinaan dulu. Setelah dibina kemudian tidak bisa juga, ya maka memang kita harus menyerahkan kepada APH. Tapi proses itu bukan tugas kita setelah sampai di APH. Nah, kalau pertanyaannya apakah melakukan? Ya saya melakukan, tapi tentu juga tidak sembarangan. Apakah karena begitu kita sampaikan kemudian saya cari mantan bupati periksa? Itu kan tidak sembarangan juga. Karena bagaimanapun kita harus melihat, ya tidak bisa kita kemudian karena mau audit seluruhnya lalu kita tutup mata, hantam semua. Tidak bisa. Semua kita harus ikuti prosedur-prosedur yang ada, tahapan-tahapan yang ada, mekanisme-mekanisme yang ada. Bahwa kemudian kita mengatakan anggaran tidak cukup terhadap inspektorat, ya kita juga harus melihat anggaran yang ada. Tidak bisa dipaksakan karena anggaran itu tidak hanya difungsikan atau digunakan oleh inspektorat. Kita juga masih menggunakan untuk tempat-tempat lain, pos-pos yang lain. Sehingga bagaimanapun sepanjang kita bisa memberikan kewenangan kepada inspektur untuk melakukan kegiatan-kegiatan audit dan kemudian ada temuan-temuan dan ada yang bersedia untuk mengembalikan temuan-temuan itu, kenapa kita tidak bisa mensupport, kenapa kita tidak bisa mendukung? Tentu hal ini sangat penting kita harus lakukan. Dan berbicara soal audit mengaudit, kita juga harus ekstra hati-hati karena kita harus benar-benar membuktikan betul-betul, karena tidak bisa sembarangan kita periksa orang. Ini semua ada asas yang harus kita Terima kasih. Mungkin kita harus samakan persepsi dulu, audit itu apa. Kalau audit yang dimaksudkan untuk kita mau memenjarakan seseorang, saya rasa juga tidak betul. Tapi audit yang tadi disampaikan oleh Bapak SPS, kita mau membetulkan, mau membenahi. Kita mau menjaga supaya aparat atau ASN atau kepala desa jangan terlalu dalam masuk di dalam penyalahgunaan keuangan. Terus mungkin bisa dijelaskan terkait dengan audit terhadap RT. Saya juga bingung kalau audit sampai di tingkat RT. Mungkin bisa dijelaskan audit seperti apa yang akan kita lakukan terhadap para RT. Mungkin bisa dijelaskan. Terima kasih. Masih ada waktu? Setahu kita RT tidak mengelola anggaran. RT itu bisa hanya menerima tunjangan-tunjangan yang diberikan oleh kepala desa. Mungkin bisa dijelaskan audit terhadap RT itu seperti apa? Terima kasih. Baik, terima kasih. Terkait dengan audit, saya kira semua kita, termasuk dengan para calon ini, mungkin tidak rela juga korek-korek mantan bupati yang pernah berjasa untuk Melaka. Dan oleh karena itu, mari kita hindari urusan hal yang begitu. Yang kedua, berkaitan dengan audit, kita menyaksikan juga, termasuk dengan saya punya saudara Henry Melkisimu, bahwa pelaksanaan dari audit itu kemudian ditemukan ada kerjasama MOU antara pemerintah daerah dan APH.
Nah, oleh karena itu penerapan regulasinya, aturannya adalah bagi kepala desa yang ada temuan maka harus bayar dulu, baru dia bisa mencalonkan diri lagi menjadi calon kepala desa. Itu Terima kasih. Terima kasih.